Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari baru ini, semoga melalui sabda yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini, senantiasa membawa sukacita, membawa kebahagiaan di dalam tugas, karya, dan perutusan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab itu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan melalui penginjil Matius, mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita membangun relasi satu sama lain. Jika di dalam relasi itu ada yang salah, ada yang tidak berjalan searah, rangkulah dia, tegurlah dia dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dinamika kehidupan kita sebagai manusia, entah dalam keluarga, di dalam lingkungan kerja, maupun di dalam komunitas-komunitas, relasi kita antara kita dengan saudara-saudara yang lain kadangkala tidak berjalan baik, tidak berjalan mulus. Kadangkala ada perselisihan, ada pertentangan, dan kadangkala sebuah masalah yang amat kecil bisa menimbulkan hubungan antara pribadi dengan satu pribadi akan rusak, bahkan juga mempengaruhi relasi hubungan sosial dengan yang lain, atau hubungan yang kurang baik di dalam satu komunitas. Nah, muncul suatu
konflik atau pertengkaran itu disebabkan karena kita tidak mau menerima kekurangan saudara-saudari kita. Kita lebih mementingkan ego kita. Kita lebih mementingkan apa yang terbaik bagi diri saya sendiri. Maka relasi akan terbangun kembali ketika kita saling mendengarkan. Ketika kita saling memberi sapaan, memberi teguran dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini Yesus mengajak kita, ketika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, antar pribadi satu dengan satu. Dan ketika masalah itu diselesaikan dengan baik, maka dia akan diselamatkan. Hubungan itu akan berjalan baik. Tetapi ketika ia tidak mau mendengarkan engkau, panggillah beberapa orang, entah itu orang yang dekat, entah itu orang yang menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, panggillah dia untuk menyelesaikan apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan bersama. Dan jika ia tidak mendengarkan 2 atau 3 orang itu, panggillah jemaat, panggillah sekelompok orang, komunitas, untuk memberikan teguran, untuk memberikan masukan. Mungkin ia akan mendengarkan. Dan dikatakan dalam bacaan Injil tadi, jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, ketika kita memanggil sekelompok orang, memanggil banyak orang atau satu komunitas, bukan berarti kita mau mengadili kesalahan orang, bukan berarti kita mau menjatuhkan dia, tetapi kita mau saling menguatkan, saling berbagi, saling tolong-menolong, dan mencari solusi yang terbaik agar hubungan yang retak itu menjadi lebih baik. Nah, marilah kita di dalam kehidupan ini, baik dalam keluarga, baik dalam komunitas, kita diajak untuk senantiasa saling mendengarkan, saling menasihati, saling menerima kelemahan saudara-saudari, agar apa yang akan kita lakukan di dalam hari-hari hidup kita senantiasa mendatangkan rahmat dan berkat bagi setiap kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk sabdamu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Engkau mengajak kami untuk saling menghormati, saling menegur satu sama lain dengan penuh kasih. Ajarilah kami di dalam kehidupan ini untuk senantiasa mengandalkan kasih-Mu ketika terjadi suatu persoalan, ketika terjadi suatu permasalahan, baik dalam komunitas maupun di dalam kehidupan bersama. Semoga melalui peristiwa-peristiwa hidup kami, persoalan-persoalan yang kami alami, kami mampu melihat bahwa Engkaulah satu-satunya pembawa damai, pembawa sukacita dan terang dalam kehidupan ini.
Ya Tuhan, berkatilah kami, kegiatan kami pada hari ini. Semoga segala sesuatu yang akan kami lakukan di hari ini, pekerjaan-pekerjaan kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu, melalui Yesus Putramu yang hidup dan berkuasa, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.